Bukti ketujuh adalah energi. Berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab. Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Penglihatan terdekat itu 30 cm. Jadi sebelum cahaya berjalan 60 cm, bangunan itu sudah pindah 36 km. Sehingga kita bisa menghitung kecepatannya. Kecepatannya 60.000 kali kecepatan cahaya. Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Kalau kita cari pakai E sama dengan MC kuadrat, berarti 60.000 C dikuadratkan. Dapatnya 3,6 miliar MC kuadrat. Artinya apa? Energinya 3,6 miliar kali bom atom seberat arupa datu. Padahal bom atom seberat 2 kilo saja sudah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Nah, luas bumi itu sekian. Kalau kita bagi dengan 3,6 miliar, kita mendapatkan peta A. 142.000 meter persegi. Jadi sekarang kita bekerja di peta A saja, yang kehilangan energi sebesar MC kuadrat. Dengan hitungan anak SMU kita dapatkan energinya adalah 648 kali 10 pangkat 19 Joule. Nah, kalau 1 kilogram air itu dari 30 derajat Celcius akan diubah menjadi minus juta derajat Celcius, itu dibutuhkan energi minus 4 kali 10 pangkat 6 Joule. Sehingga kita bisa mencari berapa tinggi es yang terjadi kalau temperatur bumi pada waktu itu adalah 30 derajat Celcius air. Kita mendapatkan tinggi es itu 11.400 km minus 1 juta derajat. Jadi seolah-olah pada waktu itu terjadi kulkas bumi yang minus 1 juta derajat Celcius yang tingginya 11.400 km. Ini luar biasa. Itu dengan anggapan masanya arupa datu cuma 72 ton. Bagaimana pendapat Anda jika segelas air dimasukkan ke dalam kulkas yang temperaturnya minus 1 juta derajat Celcius? Apa yang terjadi? Ya, seketika air itu beku, termasuk Anda yang berada di depan kulkas itu. Seketika. Nah, apa yang terjadi dengan bumi ketika bumi memasuki kulkasnya yang minus 1 juta derajat itu? Jawabnya adalah bumi seketika membeku. Apakah ada buktinya? Itulah pertanyaannya. Nah, untuk menjawab itulah kita perlu ke Kilimanjaro.
Di Afrika, gunung ini ditutupi es abadi. Gunung ini terkenal karena ketika pemanasan global, esnya sudah mulai menghilang. Nah, kita bisa lihat fosil di sini terbekukan ketika tempat ini mendadak menjadi dingin. Nah, ini saksi pertama bahwa bumi kita pernah terdinginkan secara mendadak. Nah, yang kedua adalah di Austria, yaitu pegunungan Alpen. Di pegunungan Alpen ini tahun 1991 ditemukan manusia es, TZ. Dan dia terbekukan ketika dia masih berjalan di lereng bukit ini. Jadi tiba-tiba bumi kita mendingin dan dia terjatuh dan terbekukan. Umurnya sama dengan yang di Kilimanjaro. Itu di Alpen, Austria. Jadi di Kilimanjaro di Afrika dan di Alpen di Austria, Eropa. Dua-duanya terdinginkan secara mendadak. Kemudian kita ke Amerika Selatan, ke Peru. Di Kulkaya Ice Cap terbesar di dunia. Ice cap terbesar di daerah tropik di dunia. Nah, karena pemanasan global, esnya sudah ternganga. Nah, di sini ada bukti bahwa sampai sekarang para ahli tidak bisa menjawab dengan teori iklim yang manapun, belum bisa dijawab dengan cara bagaimana bumi kita terdinginkan secara mendadak. Siapa yang mencuri energi sebesar itu? Jawabnya adalah mereka harus datang ke Indonesia. Mereka harus datang ke Istana Ratu Boko. Ini batu di Istana Ratu Boko, Anda bisa lihat. Masih asli, dia belum pindah. Ini yang sudah pindah di Arupadatu, seperti meleleh. Jawabannya di sini. Mengapa bumi kehilangan energi? Karena batu ini sudah pindah dengan kecepatan yang luar biasa. Maka itu Arupadatu bukan batu biasa. Ketika ditemukan dia masih bagus, masih bersih dan masih utuh, masih kuat batu-batunya. Itu yang dikatakan arupa, tidak mempunyai rupa, batu yang tidak punya rupa. Aku bisa mendatangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu.